di waktu yang kosong ya, tidak ada jam. Nah di sini izinkan saya menjelaskan ada beberapa hasil psikotes yang sudah dilaksanakan pada bulan Juli kelas Bapak Ibu sekalian. Di sini ada sampel data, minat mata pelajaran, rekap umum, ringkasan hasil, dan buku bacanya. Jadi sebenarnya setiap tahun ini ada hasil psikotes, cuman kenapa saya tidak dipublikasikan kan karena hasil psikotes itu bersifatnya rahasia. Jadi kalau ada kasus-kasus yang mendesak, yang penting, ini anak kenapa sih susah banget ditanganinya, baru saya munculkan. Misalnya gini ya, ini rahasia aja ya. Misalnya Abdul Latif, anaknya Pak Doni. Nah di sini hasil dari IQ-nya ini 114, berarti dia lumayan ya, rata-ratanya keluarga 3. Nah nanti untuk kelas 11 sebaiknya Abdul Latif ini bagusnya di menu yang berbau-bau IPA, menu 1 atau menu 2, karena numerasinya dia tinggi dibanding literasinya seperti itu. Nah ini dia bisa melanjutkan ke jenjang S1, S2. Ada lagi kepribadiannya, ada lagi gaya belajarnya, ini global, jadi dia kalau belajar itu dulu. Nah setiap anak ini ada banyak banget ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan hasil psikotes bisa konsultasi dengan saya pribadi. Jadi jangan berbarengan seperti ini karena ini bersifat rahasia. Nah ini hasil psikotes. Ada lagi saya memberikan ke siswa itu ada yang namanya instrumen tugas perkembangan. Nah pernah dengar nggak tuh tugas perkembangan? Belum pernah dengar ya? Saya jelaskan sedikit boleh nggak Pak, Bu? Nah jadi tugas perkembangan itu adalah tugas-tugas yang harus dicapai oleh seorang makhluk hidup, manusia ya. Contoh, manusia itu ketika lahir itu nangis dulu atau jalan dulu? Nangis dulu kan? Nah itu tugas-tugas perkembangan. Jadi nangis, hadap kanan, hadap kiri, merangkak, berdiri, seperti itu. Ketika seorang anak lewat tugas perkembangannya, misalnya harusnya merangkak, pernah lihat nggak ada bayi yang ngesot? Nah itu ternyata menurut penelitian ketika bayi ngesot itu nanti ketika remajanya dia sulit konsentrasi. Oh nyambung ya? Berhubungan, karena tugas perkembangan itu memang saling berhubungan. Ada yang dilewati, harus terlalui semua. Itu tuh saya pernah ikut pelatihannya, jadi dia tuh harus pakai karpet itu, bantal ditumpuk-tumpuk, dia belajar merangkak sampai dia terampil, karena nanti akan mengganggu. Nah, anak remaja ada 11 tugas perkembangan ya. Nih, 11 tugas perkembangan yang harus dia lewati. Saya cek. Misalnya ini. Yang pertama itu hidup religius, perilaku etis, emosional, intelektual, sampai persiapan diri untuk hidup berkeluarga. Kalau misalnya kita ambil kemandirian perilaku ekonomis, seorang remaja yang sekarang boros, gimana ketika dewasanya? Lebih boros. Yang pertama landasan hidup religiusnya. Dia saat ini teduh, sholat, kudu dikasih tahu Padahal harusnya remaja itu tugas perkembangan salah satu religius itu harus terlewati. Kalau kamu di masa remaja harus dinasehatin, harus dikasih tahu sholatnya, ngajinya. Wah kalau nanti dewasa tambah banyak dulu. Nah biasanya saya wawancara itu tiap tahun, setiap siswa saya wawancara. Ini kamu kurang nih, misalnya ini si Abdul Latif kan dari contoh. Dia nomor 3, nomor 4 nih ya, yang belum tercapai, sama nomor 9. 3, 4 kematangan emosional dan intelektualnya. Oh, pantesan Abdul Latif emosinya nggak stabil. Sebenarnya harus memang dibahas gitu ya. Tiap tahun saya bahas, tapi insya Allah mulai tahun sekarang mah saya akan membahas ini kenapa nih Bu Hani di anak ini. Aduh susah banget dikasih tahu. Oh dari tugas perkembangannya belum tercapai ini. Oh dari IQ-nya seperti ini. Itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Data ini sama wali kelas boleh di atau harus kursus? Data mah ada di saya. Kalau wali kelas ada yang urgent, boleh nanya ke saya. Tapi tidak boleh dimiliki oleh wali kelas, tapi ada di saya gitu.
kalau misalnya ada data-data yang indikasinya kurang gitu, ada dikasih orang-orang yang butuh kelihatan ada minusnya gitu. Siswa Boleh, kenapa boleh? Boleh kita diskusi. Hanya diskusi Ada. oh iya hasilnya di sini. Tapi untuk data psikotesnya, data psikotes secara ininya belum ini nggak boleh dimiliki oleh wali kelas. Dari kelasnya berarti diamati dulu beberapa siswa yang ada bisa teman dari konsultasi. Kayak kemarin saya menemukan anak yang susah baca ya, anaknya Bu Cahya. Nanti kita lihat Bu Cahya, ini anak IQ-nya sampai segimana sih? Penanganannya seperti itu. Lebih enak sih. Jadi kita nggak menjudge anak, ih bodoh gitu. Ini anak kenapa sih susah banget dikasih taunya. Nah kita lihat pendekatannya dengan hasil psikotes yang didata. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kerja sama lagi, bersinergi lagi supaya anak-anak SMA Sukatani bisa lebih maju lagi. Dan kalau ada masalah cepat tangani itu sininya. Ya. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.